Serangan Hizbullah kian mengganas, Israel perintahkan rumah sakit di utara beralih ke mode darurat. Kondisi Zionis makin memprihatinkan. Rambam Hospital, which is on regular days have 1,100 beds, is basically coming down into the underground hospital. We desert the hospital above us. Everybody, the Kementerian Kesehatan Israel dilaporkan telah memerintahkan tiap rumah sakit yang berada di bagian utara negara itu untuk bersiap menghadapi worst case scenario. Skenario terburuk yang dimaksud dideskripsikan dengan kemungkinan menerima ribuan pasien yang terluka seiring meningkatnya pertempuran dengan gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah. Menurut lembaga penyiaran publik Israel KAN, Kementerian Israel telah meminta pusat-pusat kesehatan di wilayah utara untuk bersiap menghadapi kemungkinan memasuki mode pulau terpencil. Mode yang dimaksud ini adalah pusat kesehatan dibiarkan tanpa pasukan medis, obat-obatan, dan juga makanan selama berhari-hari. Selain itu, Kementerian Israel dilaporkan juga telah meminta rumah sakit untuk beralih ke mode darurat dalam beberapa jam ini. Pemerintahan Israel disebutkan meminta agar rumah sakit yang dimaksud tetap mempertahankan tingkat okupansi sebesar 50%. Perintah Kementerian Kesehatan Israel ini disebutkan memberi indikasi kalau pertempuran besar tentara IDF melawan Hizbullah segera meletus. Hal itu terjadi setelah Hizbullah melakukan serangan lebih ganas dan juga presisi ke wilayah-wilayah serta fasilitas militer Zionis. Sejak dimulainya perang Israel di Gaza, gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah telah terlibat secara langsung, namun secara relatif terbatas dalam perang melawan pendudukan Israel. Namun setelah pembunuhan wakil kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam Hamas, Saleh Al-Aruri di Beirut, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan aksi pembalasan tidak bisa dihindari dan akan segera menghancurkan Israel. Nasrallah mengatakan dalam pidatonya di televisi pada hari Jumat untuk kedua kalinya dalam beberapa hari bahwa Hizbullah tidak bisa tinggal diam terhadap pelanggaran tingkat ini. Dia menekankan bahwa kurangnya balasan terhadap serangan Israel akan membuat seluruh Lebanon terekspos. Dia mencontohkan, pejuang Hizbullah telah melakukan sekitar 670 operasi militer di perbatasan Lebanon dengan Israel sejak 8 Oktober, satu hari setelah operasi Banjir Al-Aqsa oleh Hamas. Mengerikan, usai diserang Hamas, tentara terluka parah hingga tak bisa bicara normal. Usai diserang militan Hamas, tentara Israel dilaporkan banyak mengalami luka hingga harus menanggung cacat fisik. Hingga kini sudah tercatat sekitar 20.000 tentara Israel mengalami cedera hingga cacat sejak perang dengan Hamas. Kondisi ini disampaikan oleh Ketua Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Edan Kleiman. Tak hanya cacat fisik, sejumlah tentara Israel tersebut juga mengalami gangguan trauma dan mental. Sementara itu, di video yang beredar di media sosial menampilkan kondisi tentara Israel yang sangat memprihatinkan. Dalam tayangan video tersebut ada satu tentara Israel yang terluka cukup parah hingga tak bisa lagi berbicara normal. Hal ini terjadi di mana tentara Israel melawan militan Hamas. Ya, mereka hanyalah militan yang tidak sanggup dikalahkan oleh pasukan Israel yang disokong penuh oleh Amerika Serikat, bahkan dinobatkan sebagai salah satu tentara terbaik di dunia. Namun pada kenyataannya hingga saat ini, Israel masih Amerika Serikat peringatkan Israel akan kalah jika berperang melawan Hizbullah.
Israel kemungkinan besar tidak akan berhasil memenangkan perang dengan Hizbullah di Lebanon saat mereka menginvasi Gaza karena jumlah pasukannya terlalu sedikit. Mengutip penilaian Badan Intelijen Pertahanan Amerika di Washington, melaporkan bahwa pejabat pemerintah Biden telah secara pribadi memperingatkan para pemimpin Israel agar tidak terlibat konflik langsung dengan Hizbullah. Laporan tersebut juga mengutip pejabat yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa militer Israel telah menargetkan angkatan bersenjata Lebanon yang didanai dan dilatih oleh Amerika lebih dari 30 kali sejak perang Gaza dimulai. Para pejabat Amerika khawatir bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mungkin melihat perluasan perlawanan di Lebanon sebagai kunci keberlangsungan politik di tengah kritik dalam negeri. Demikian dilaporkan The Washington Post. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ada kekhawatiran nyata atas situasi perbatasan Israel-Lebanon. Hizbullah mengatakan pihaknya menembakkan lebih dari 60 roket ke pangkalan militer Israel sebagai pembalasan atas pembunuhan pejabat Hamas Saleh Al-Rouri pekan lalu di Beirut. Kami ingin melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa kami tidak melihat eskalasi di sana dan untuk menghindari siklus kekerasan yang tiada akhir, kata Blinken dalam sambutan singkat di Pulau Kreta Yunani sebelum dia melakukan perjalanan ke Yordania. Dia mengatakan dia ingin memastikan negara-negara juga menggunakan hubungan mereka dan beberapa aktor yang mungkin terlibat untuk menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa kita tidak melihat penyebaran konflik.